Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan hasil diskusi kelompok kami tentang PPH pasal 15 yang beranggotakan Megawati Nawara Putri, Nindi Wijayanti, Amirah Febrina, Velia Anggraini, Anissa Oktaviona, dan Elsya Fitrianisa. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. PPH pasal 15 merupakan PPH yang dihitung dengan norma perhitungan khusus untuk wajib pajak tertentu, di mana pajaknya dihitung dengan tarif efektif tertentu dari penghasilan bruto menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Ketentuan ini mengatur tentang norma perhitungan khusus untuk golongan wajib pajak tertentu antara lain 1. Perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri yang mempunyai BUT di Indonesia. 2. Perusahaan dalam negeri. 3. Perusahaan penerbangan dalam negeri. 4. Perusahaan asuransi luar negeri. 5. Perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi. 6. Perusahaan dagang asing yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia. 7. Perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun, guna, serah atau BOT yang biasanya terkait dengan proyek-proyek yang disediakan untuk infrastruktur seperti pembangunan jalan tol, kereta bawah tanah, dan lain-lain. PPH pasal 15 umumnya mengatur tentang norma perhitungan khusus untuk menghitung penghasilan neto dari industri bisnis yang disebutkan di atas yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan dalam pasal 16 ayat 1 atau ayat 3 Undang-Undang PPH. Perusahaan pelayaran dalam negeri. Seluruh penghasilan dari pengangkutan orang dan atau barang termasuk penghasilan penyewaan kapal yang dilakukan dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lainnya di Indonesia, pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia, dan pelabuhan dari luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia. Terakhir, pelabuhan dari luar Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia. Peraturan pelaksananya pertama itu KMK 416 garing KMK 04 garing 1996, dan yang kedua SE 29 garing PJ 4 garing 1996. Selanjutnya yaitu norma penghasilan neto untuk perusahaan pelayaran dalam negeri ialah sebesar 4% dari peredaran bruto, dan tarif PPH untuk perusahaan pelayaran dalam negeri adalah sebesar 1,2% dari peredaran bruto dan termasuk ke dalam PPH final. Materi selanjutnya mengenai perusahaan penerbangan dalam negeri. Penghasilan bruto untuk perusahaan penerbangan dalam negeri ialah seluruh penghasilan dari pengangkutan orang dan atau barang yang dimuat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri berdasarkan perjanjian charter. Peraturan pelaksanaan terkait hal ini adalah yang pertama KMK 475 garis miring KMK titik 04 garis miring 1996, dan yang kedua SE 35 garis miring PJ titik 4 garis miring 1996. Norma penghasilan neto terkait dengan perusahaan penerbangan dalam negeri adalah sebesar 6% kali peredaran bruto, dan tarif PPH untuk perusahaan penerbangan dalam negeri adalah 1,8% dari peredaran bruto, dan ini tidak termasuk ke dalam PPH final, melainkan PPH tidak final. Selanjutnya yaitu perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri yang mempunyai badan usaha tetap di Indonesia. Penghasilan bruto dari perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri yang mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia adalah semua nilai penggantian dari pengangkutan orang dan atau barang yang dimuat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan ke luar negeri. Peraturan pelaksanaan terkait hal ini adalah yang pertama
KMK 417 garis miring KMK titik 04 garis miring 1996, dan yang kedua SE 32 garis miring PJ titik 4 garis miring 1996. Selanjutnya, perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri yang mempunyai BUT di Indonesia. Norma penghasilan netonya yakni 6% dari peredaran bruto. Sedangkan tarif PPh-nya 2,64% dari peredaran bruto, sudah termasuk PPh final. Perusahaan dagang asing yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia. Nilai ekspor bruto, semua nilai pengganti atau imbalan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia dari penyerahan barang kepada orang pribadi atau badan yang berada atau bertempat kedudukan di Indonesia. Peraturan pelaksananya yakni KMK 634 garing KMK titik 04 garing 1994, Cap 667 garing PJ titik garing 2001 diralat pada tanggal 28 Februari 2002, Cap 667 garing PJ garing 2001. Selanjutnya diatur SE 2 garing PJ 03 garing 2008. Selanjutnya, perusahaan dagang asing yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia. Menurut norma penghasilan netonya yakni 1% dari nilai ekspor bruto. Sedangkan tarif PPh-nya 0,44% dari nilai ekspor bruto, sudah termasuk dalam PPh final. Perusahaan bangun serah dan guna adalah bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor, yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian bangun guna serah dan mengalihkan kepemilikan bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah selama masa bangun guna serah berakhir. Ini diatur pada pasal 1. Peraturan pelaksananya yakni KMK titik 248 garing KMK titik 04 garing 1995, dan selanjutnya diatur pada SE 38 garing PJ 4 garing 1995. Perusahaan bangun serah dan guna terdapat pada pasal 3 ayat 1, yakni bangunan yang diserahkan oleh investor kepada pemegang hak atas tanah setelah masa perjanjian bangun guna serah, penghasilan bagi pemegang hak atas tanah. Selanjutnya pada pasal 3 ayat 2, tarif PPh-nya atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut, terutang pajak penghasilan sebesar 5% dari jumlah bruto nilai yang tertinggi antara nilai pasar dengan nilai objek pajak bangunan yang bersangkutan. Dari bruto nilai tertinggi, nilai pasar dengan nilai jual objek pajak atau NJOP bangunan yang diserahkan, yakni dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan sebesar 5% tersebut di atas apabila pemegang hak atas tanah adalah badan dari pemerintahan. Selanjutnya, tarif PPh pasal 15. Yang pertama, penghasilan dari perusahaan pelayaran dalam negeri atas pengangkutan orang atau barang, baik charter atau tidak, di mana tarif yang dikenakannya 1,2% dari peredaran bruto. Nah, PPh ini bersifat final. Yang kedua, penghasilan dari perusahaan penerbangan dalam negeri atas pengangkutan orang atau barang khusus charter, di mana tarifnya 1,8% dari peredaran bruto yang bersifat tidak final. Yang ketiga, perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri yang mempunyai BUT di Indonesia itu atas pengangkutan orang atau barang baik charter atau tidak, mana tarifnya 2,64% dari peredaran bruto dan bersifat final. Yang keempat, wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia dikenakan tarif 0,44% dari nilai ekspor bruto, di mana bersifat final. Dan terakhir, Build Operate Transfer yang dikenakan tarif 5% dari jumlah bruto dari nilai tertinggi antara nilai pasar dengan NJOP PBB, mana bersifat final bagi wajib pajak orang pribadi, bagi wajib pajak badan, angsuran PPh pasal 25. Berikutnya, pembayaran dan penyampaian laporan PPh pasal 15.
di mana laporan harus diserahkan pada tanggal 20 di bulan berikutnya setelah bulan pembayaran pajak dilakukan. Namun, tanggal jatuh tempo pembayaran pajak itu sendiri bervariasi. Yang pertama itu kegiatan perusahaan penerbangan dalam negeri. Untuk penyetorannya, disetor oleh pemotong ke bank presepsi atau kantor pos dan giro selambat-lambatnya tanggal 10 di bulan berikutnya, dan disetor dengan menggunakan SSP atau surat setor pajak. Untuk pelaporannya, dilaporkan dalam SPT Masa PPh pasal 15 ke kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya. Yang kedua, kegiatan perusahaan pelayaran dalam negeri. Untuk penyetorannya disetor oleh pemotong, ada perjanjian charter selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya, atau disetor sendiri selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya, yaitu tidak adanya perjanjian charter. Disetor ke bank presepsi atau kantor pos dan giro menggunakan surat setoran pajak atau SSP final. Untuk pelaporannya, dilaporkan dalam SPT Masa PPh pasal 15 ke kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya. Yang ketiga, perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri. Untuk penyetorannya disetor oleh pemotong, adanya perjanjian charter selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya, atau disetor sendiri selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya, tidak adanya perjanjian charter. Dan disetor ke bank presepsi atau kantor pos dan giro menggunakan surat setoran pajak atau SSP final. Untuk pelaporan, dilaporkan dalam SPT Masa PPh pasal 15 ke kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya. Yang keempat, kegiatan wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia. Penyetorannya disetor sendiri ke bank presepsi atau kantor pos dan giro selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikut setelah bulan diterima atau diperoleh penghasilan dengan menggunakan satu surat setoran pajak atau SSP final. Dan untuk pelaporannya, dilaporkan ke kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan dengan menggunakan formulir dalam lampiran IKEP dan dilampiri dengan lembar ketiga SSP final. Dan yang terakhir, kegiatan build operate transfer yang dimana penyetorannya disetor selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak bangun guna serah berakhir atau penyerahan. Selanjutnya, saat terutang itu pada saat pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti. Nah, jika jatuh tempo penyetoran dan pelaporan bertepatan dengan hari libur, maka setor dan lapor di hari kerja berikutnya. Setelah teman-teman mempelajari pembahasan dari PPh pasal 15 ini sendiri, lalu bagaimana sih menghitung dari PPh pasal 15 ini sendiri? Nah, untuk contoh soal yang pertama yaitu mengenai objek pajaknya pelayaran dalam negeri. Di sini dikatakan bahwa PT Fevita Ports terdaftar di KPP Juramanggu. Pada bulan Februari 2017, ia mengangkut alat-alat rumah tangga senilai 2 miliar dengan kapal dari Cina menuju Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dengan imbalan 32 juta, dengan total biaya perjalanan sebesar 20 juta. Selain itu, pada bulan Maret 2016, ternyata ia juga mengangkut produk kerajinan ukir kayu senilai 600 juta milik PT Michael Lewis dengan kapal dari Pelabuhan Tanjung Mas menuju Pelabuhan Pahang, Malaysia. Nah, atas hal tersebut, PT Fevita Ports memperoleh penghasilan sebesar 28 juta dengan total biaya perjalanan sebesar 20 juta. Sebelum kita masuk ke perhitungan dari PPh pasal 15 atas kasus PT Fevita Ports ini sendiri, kita balik lagi mengenai konsep tarif PPh pasal 15 untuk objek pajak pelayaran dalam negeri, di mana dikenakan tarif PPh sebesar 1,2% dikali dengan jumlah bruto. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai perhitungan PPh pasal 15 PT Fevita Ports, di mana atas transaksi pada bulan Februari tersebut, ia mengangkut alat-alat rumah tangga dan ia memperoleh imbalan sebesar 32 juta. Di sini kita dapat menghitung PPh pasal 15 pada bulan Februari tersebut, di mana
untuk tarifnya 1,2% dikali dengan imbalan tadi sebesar 32 juta, maka didapatkan PPh pasal 15 untuk bulan Februari sebesar 384.000. Sedangkan pada bulan Maret kita dapat melihat bahwa transaksi pada bulan Maret tersebut ia mengangkut produk kerajinan ukir kayu dengan imbalan atau penghasilan sebesar 28 juta. Kita dapat menghitung PPh pasal 15 untuk bulan Maret, yaitu 1,2% dikali dengan imbalan tadi 28 juta, maka PPh pasal 15 untuk bulan Maret yaitu 336.000. Jadi total PPh pasal 15 untuk bulan Februari dan Maret yaitu sebesar 720.000, dan ini bersifat final. Untuk contoh soal yang kedua yaitu mengenai objek pajak penerbangan dalam negeri. Di sini dikatakan bahwa PT Ayu mencarter pesawat dari Rafi Airlines, sebuah maskapai penerbangan nasional untuk mengangkut barang. Biaya charter ini sebesar 100 juta. Nah, untuk menghitung dari PPh pasal 15 objek pajak penerbangan dalam negeri, maka PT Ayu memotong PPh pasal 15-nya sebesar 1,8% dikali dengan 100 juta, maka didapatkan 1.800.000. Dan ini dipotong pada saat membayar ongkos charter tersebut. Untuk contoh soal yang ketiga yaitu mengenai objek pajak pelayaran dan penerbangan yang mempunyai BUT atau bentuk usaha tetap di Indonesia. Di sini dikatakan perusahaan penerbangan luar negeri Fiskal Airlines menyewakan pesawat kecil kepada PT Kakak Tua Indonesia dengan nilai sewa 300 juta. Maka PPh pasal 15 yang wajib dipotong oleh PT Kakak Tua Indonesia ini sebesar 2,64% dikali dengan 300 juta, maka didapatkan 7.920.000, dan ini bersifat final. Contoh soal selanjutnya. Jumlah peredaran bruto dari kegiatan usaha non-charter perusahaan pelayaran luar negeri Titanic Ship atau BUT adalah sebesar 40 miliar. PPh pasal 15 terutang adalah penyelesaian 2,64% dikali 40 miliar, maka didapatkan 1 miliar 56 juta. Ini bersifat final dan disetor sendiri. Selanjutnya, perusahaan pelayaran luar negeri Blue Ocean atau BUT menyewakan kapal pesiar kepada tuan tanah air dengan nilai sewa 450 juta. Pajak penghasilan pasal 15 yang terutang adalah penyelesaian 2,64% dikali 450 juta, maka didapatkan 11.880.000. Ini bersifat final dan disetor sendiri oleh Blue Ocean karena tuan tanah air adalah WPOP yang tidak ditunjuk menjadi pemotong PPh pasal 15. Contoh soal selanjutnya. Kantor Perwakilan Dagang PT Harum Parfum atau perusahaan minyak wangi Arab Saudi yang beralamat di Jalan Sudirman, Tangerang Selatan melakukan ekspor parfum pada tanggal 15 April 2011 dengan nilai ekspor 900 juta dan biaya yang dikeluarkan selama proses ekspor ialah 100 juta dan dibayarkan pada tanggal 19 April 2011. Diketahui bahwa negara Arab Saudi merupakan negara terikat P3B dengan Indonesia yang mencakup lalu lintas internasional dengan tarif BPT 20%. Penyelesaiannya adalah 0,44% dikali nilai ekspor bruto, yaitu 0,44% dikali 900 juta, maka didapatkan hasilnya 3.960.000. Ini bersifat final. Contoh soal yang terakhir. Pada 20 Januari 2017, PTA sebagai pemilik tanah bekerja sama dengan PTB sebagai investor. Kerjasama dilakukan di mana PTB akan membangun 10 lantai di tanah PTA.
Pada 18 Mei 2019, bangunan tersebut selesai dan kepemilikannya diserahkan pada PTA. Saat terjadinya serah terima bangunan, nilai pasar gedung tersebut 10 miliar dan NJOP sebesar 12 miliar. Berapa pajak penghasilan atas BUT yang dimiliki oleh PTA? Penyelesaiannya adalah 5% dikali 12 miliar, maka didapatkan hasilnya 600 juta.